kalsium magnesium. Bapak Ibu kalau punya produknya bisa diintip ya lengkapnya, pasti di sini komposisinya sangat detail gitu ya. Misalnya magnesium oxide, zinc oxide, mangan oxide, dan vitamin D. Nah, di sini vitamin D juga sangat diperlukan. Nah, komposisi dasar tubuh kalsium ini menduduki urutan yang kelima ternyata. Kalsium ini Bapak Ibu, mineral yang penting sekali di dalam tubuh. 99% ada di tulang, 1% ada di peredaran darah. Tetapi 1%-nya itu sangat penting. Kalau di tubuh kita kekurangan kalsium di dalam peredaran darah, itu juga akan sangat menghambat banyak sekali hal. Ya, jadi ternyata kalsium menduduki urutan kelima dari komposisi dasar tubuh manusia. Yang pertama adalah oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, dan kalsium. Ini menurut Nordin yang di Nutritional Consideration ya. Jadi ini merupakan mineral yang sangat penting di dalam komposisi dasar tubuh manusia. Nah, Bapak Ibu, di dalam kesehatan kita, kalsium dikenal sebagai nutrisi kesehatan tulang, gigi, tendon, dan kulit. Tidak hanya itu, sekali lagi ya Bapak Ibu, mengapa dikatakan tulang gigi? Karena memang 99% ada di sana gitu. Nah, fungsinya meremajakan, menjaga kepadatan dan kekuatan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis. Sama ya, pasangannya dengan siapa tadi? Kolostrum. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, keteraturan irama jantung, dan tekanan darah. Ini nanti hubungannya juga bisa ke proargi yang melebarkan pembuluh darah. Kemudian menyeimbangkan gula darah, sama ya dengan klorofil. Klorofil menjaga ke gula darah, menjaga kesehatan syaraf tubuh dan fungsi pergerakan otot, menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Sama kan? Ada mirip-miripnya. Jadi ada irisan himpunan antara keduanya ya, klorofil dan kalsium magnesium. Oleh karena itu, sebenarnya penggunaan nutrisi ini bisa saling mendukung atau saling bersinergi. Menjaga kecukupan kalsium, mineral, dan vitamin lainnya pada saat masa pertumbuhan, dewasa, orang tua, hamil, menyusui, pasca menopause, dan pada mereka yang membutuhkan. Sebagai suplemen umum harian, karena dibutuhkan di dalam menjaga banyak fungsi metabolisme lain agar berjalan normal. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalsium, magnesium ini sangat diperlukan oleh tubuh kita. Silakan Bapak Ibu mulai bertanya di kolom chat supaya tidak tiba-tiba setelah selesai ketika saya menyampaikan presentasi ada sesuatu yang menggelitik, silakan dituliskan supaya nanti bisa saya langsung jawab. Nah, komposisi kalsium magnesium tadi saya sudah singgung ya, ada kalsium, ada fosfat, magnesium, zinc, magnesium, zinc, dan vitamin D. Jadi berulang. Bapak Ibu, ini adalah suatu komposisi yang ini mangan maksudnya Bapak Ibu ya, mangan ini ya. Komposisi yang sudah sedemikian rupa diatur sehingga ketika kita konsumsi memberikan kontribusi yang sangat nyata. Salah satu kontribusi yang pernah saya rasakan Bapak Ibu, kalsium magnesium ini tidak hanya sebagai tadi ya meremajakan kulit, kemudian tulang atau tendo, tetapi dia juga berfungsi sebagai stress release gitu. Ketika saya stres, saya pernah cerita, saya akan mengalami, kalau orang Jawa bilang ketutan. Saya tahu ini adalah manifestasi stres yang ada di tubuh saya. Bapak Ibu punya manifestasi yang berbeda-beda kalau stres. Lalu saya tahu bahwa ini syarafnya capek gitu ya. Ketika kedutan datang, saya minum kalsium 2 kali 2 gitu. Kalau setiap hari saya minum 2, berarti saya ketika stres saya minum 4. Nah, itu ternyata sangat nyata dirasakan oleh tubuh saya. Nah, Bapak Ibu bisa aplikasikan juga. Bisa jadi karena memang kekurangan. Nah, ketika saya cek laboratorium beberapa hari yang lalu, saya was-was karena memang sekarang kecenderungan para ibu-ibu atau remaja kekurangan vitamin D itu besar sekali. Dan ternyata saya juga kurang 7 poin. Harusnya itu 30, saya hanya mengandung vitamin D, kandungan vitamin di dalam tubuh saya hanya 23. Otomatis saya harus kejar 7 poin untuk sampai ke normal. Apa sih sebenarnya kepentingan kandungan vitamin D di dalam tubuh kita? Banyak sekali. Ketika kekurangan vitamin D di tubuh kita akan muncul penyakit-penyakit yang sekarang banyak diderita orang adalah
autoimun. Nah, kebanyakan orang dengan autoimun itu vitamin D-nya itu nggak cuman kekurangan tapi drop gitu ya. Bener-bener bener-bener nggak insufisiensi tetapi memang betul-betul tekor. Nah, bagaimana? Aneh kan Bapak Ibu? Sementara Indonesia berkelimpahan dengan sinar matahari, tetapi kita sendiri kekurangan vitamin D. Nah, sekarang sebenarnya sinar matahari adalah mensupport untuk terjadinya vitamin D, matangnya vitamin D. Tentu tidak hanya sinar matahari saja, pola makan, suplemen, dan sebagainya. Kalau kita nggak makan, berjemur terus, tetap aja jadi kurus kering gitu kan. Tetap makanan itu diperlukan untuk matahari memproses terbentuknya vitamin D. Nah, kemudian, sorry Bapak Ibu ini kepencet. Jadi anjurannya 2 kali 1 tablet untuk anak-anak ya, atau 2 kali 2 tablet untuk orang dewasa, tentu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya pada pertumbuhan anak-anak bisa 3 kali 2.